Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Via Tio Konibili. Tribuners, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2026, Polri bersama stakeholder terkait siap menggelar Operasi Ketupat 2026. Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menyatakan operasi Ketupat 2026 akan dimulai pada 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan dari seluruh Indonesia. Prediksi jumlah pergerakan masyarakat saat libur Lebaran 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan, hasil survei menunjukkan jumlah pergerakan masyarakat pada tahun 2026 ini saat musim Lebaran mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 juta orang atau 1,75% dibandingkan tahun 2025 lalu. Dari hasil survei Kementerian Perhubungan, pergerakan orang mencapai sebanyak 146,4 juta orang. Namun Komjen Dedi menyatakan pihaknya tetap bersiaga untuk pengamanan demi kelancaran arus mudik Lebaran pada tahun ini. Antisipasi tersebut dengan menggelar operasi Ketupat yang digelar mulai 13 sampai 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan di seluruh Indonesia. Nantinya dalam operasi Ketupat tersebut Polri telah menyiapkan skema pengamanan, khususnya kelancaran arus lalu lintas ke sejumlah daerah yang menjadi lokasi pemudik. Adapun sejumlah skema yang akan dilakukan mulai dari one way, ganjil genap, dan persiapan lainnya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Abdi Rianda Sakti yang mengikuti rapat koordinasi persiapan arus mudik Lebaran 2026. Silakan Abdi laporannya. Ya, terima kasih rekan Afia. Bisa saya laporkan terkait dengan rapat koordinasi lintas sektoral operasi Ketupat 2026 yang digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK di kawasan Jakarta Selatan pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Ya, memang tadi sejumlah kementerian lalu ada Polri juga melakukan rapat terkait dengan persiapan mudik Lebaran 2026 nantinya akan menjadi satu dalam operasi Ketupat 2026 yang nantinya akan digelar pada 13 sampai 25 Maret 2026 atau selama 13 hari dari sebelum Lebaran hingga setelah nantinya Lebaran. Kemudian dalam operasi Ketupat ini tadi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan ada sekitar 161.243 personil gabungan yang nantinya akan dilibatkan dalam operasi Ketupat 2026 di seluruh Indonesia yang memang disebar di titik-titik, sejumlah titik-titik nantinya untuk menyiapkan skema pengamanan khususnya untuk kelancaran lalu lintas ya, di sejumlah daerah yang menjadi tujuan pemudik nanti pada Lebaran 2026. Nantinya juga akan ada skema rekayasa lalu lintas mulai dari one way, lalu ada ganjil genap, lalu ada kontraflow, lalu juga ada delaying system yang nantinya akan menuju ke pelabuhan. Kemudian juga ada buffer zone di pelabuhannya, sehingga nantinya juga Polri juga menyiapkan tim quick response untuk nantinya menangani situasi kontingensi saat arus mudik Lebaran 2026. Kemudian Polri dalam hal ini juga sudah menyiapkan posko sebanyak 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, lalu juga 779 posko pelayanan, lalu 343 posko terpadu untuk nantinya mengamankan 608.000 objek pengamanan yang diantaranya adalah masjid atau musola atau tempat-tempat ibadah, lalu juga kemudian pusat perbelanjaan atau mal, lalu juga
tempat-tempat transportasi umum seperti terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, dan juga tidak kalah penting adalah pengamanan untuk objek wisata karena memang libur lebaran ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ke objek-objek wisata. Nantinya juga pihak kepolisian telah menyebar hotline 110 nantinya untuk masyarakat bisa menghubungi saluran telepon 110 untuk jika memang memerlukan bantuan kepolisian untuk keadaan darurat. Kemudian tadi juga Komjen Dedi Wakapolri itu menyebutkan jika memang dari data survei Kementerian Perhubungan dari tahun lalu, masyarakat tahun ini yang akan melakukan pergerakan pada saat mudik lebaran itu mencapai 143,9 juta. Namun angka ini memang menurun bila dibandingkan tahun 2025, yakni sebesar menurunnya sekitar 2,57 juta orang atau 1,75%. Yang dibanding tahun lalu yaitu sebanyak 146,4 juta orang. Meski begitu, memang nantinya pihak kepolisian tidak mau bersantai-santai dan juga tetap akan bersiaga untuk pengamanan dan segala macamnya untuk melihat realita dari pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran 2026 tahun ini. Ya, kemudian juga dalam memimpin rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada beberapa jam-jam rawan yang terjadi untuk kecelakaan maksud kami pada saat arus mudik 2026. Hal ini dilihat dari analisa dan evaluasi dari operasi Ketupat 2025 memang jam rawan atau jam yang seringnya terjadi kecelakaan yaitu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Memang jam-jam ini disarankan untuk dimanfaatkan untuk istirahat para pemudik yang akan melakukan mudik Lebaran 2026. Begitu rekan Afia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Abdi laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, puncak arus mudik dan balik pada Lebaran 2026 akan terjadi masing-masing 2 gelombang. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan prediksi puncak arus mudik pertama kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai 15 Maret 2026. Kemudian setelah periode itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret, sehingga Kapolri menyatakan diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik gelombang kedua pada 18 dan 19 Maret. Kemudian untuk puncak arus balik juga akan terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret. Kemudian puncak arus balik gelombang kedua pada 28 sampai 29 Maret 2026. Di sisi lain, antisipasi lonjakan juga disiapkan khususnya pengaturan arus lalu lintas di pelabuhan antara Jawa Timur dan Bali, mengingat peringatan Hari Raya Nyepi akan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan berikut pernyataan Polri terkait dengan persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Kapolri ini mengecek tentang kesiapan dalam pengamanan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, kemudian Pak Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Wakil-Wakil Menteri juga tadi menyampaikan, juga para Kepala Badan dan Direktur Utama. Sebelum pada pengamanan operasi Ketupat 2025 yang lalu, secara umum dari hasil evaluasi 2025 berjalan dengan lancar, dan di mana dari hasil survei indikator 80,9% masyarakat puas dengan pelaksanaan operasi Ketupat yang dilaksanakan oleh Polri, dan juga menurut survei Litbang Kompas 90,9% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah atas terselenggaranya pelaksanaan pengamanan pada masa libur Lebaran 2025. Tersebut mampu mendorong perputaran uang sebesar 137,9
Oleh karena itu, Polri berkomitmen tersebut pada operasi ketupat tahun 2026 agar dapat memberikan ekonomi dari hasil survei Menteri Perhubungan bahwa 43,9 orang tahun sebesar 2,51,75%. Dari hasil survei Kementerian banyak, namun apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan. Untuk itu, terdapat operasi terpusat dilaksanakan selama 13 hari, dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2020. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.43 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik, diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian tanggal 19 Maret 2026. Karena ini kegiatan tersebut beriris dengan puncak arus balik juga diprediksi diperkirakan pada gelombang kedua diperkirakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2026. Guna menjamin pelaksanaan, maka kegiatan-kegiatan manajemen rekayasa arus salin di jalur tol antara lain nanti berupa ganjil genap akan juga dilaksanakan, kemudian one way, kontraflow, tailing system, juga ada buffer zone di pelabuhan. Selain itu juga Polri menyiapkan tim quick response untuk menangani situasi kontingensi. Selain itu, Polri menyiagakan 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu untuk mengamankan 185.608 objek pengamanan, di antaranya antara lain masjid, kemudian lokasi sholat id, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek wisata. Polri juga memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian tempat bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan mudik. Selain itu, Polri mengoptimalkan layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan, laporan tanggap darurat, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian. Jadi secara umum tadi itu sudah dilaksanakan, dan laporan dari kementerian terkait, contoh misalnya untuk kebutuhan bahan pangan, insya Allah selama kegiatan libur lebaran ini dalam kondisi yang aman dan harga juga terus dipantau. Kemudian dari Pertamina juga menyampaikan bahwa stok BBM juga dalam kondisi yang aman, dan juga dari BMKG, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana juga mengingatkan lokasi-lokasi yang menjadi rawan dan titik bencana ini juga perlu diantisipasi. Demikian juga kesiapan dari Basarnas, kemudian dari Jasa Marga dan dari Bina Marga, semuanya siap ya dalam melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang akan digelar pada tahun ini. Mungkin saya rasa itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tambahan dari yang mewakili kementerian lembaga, kepala badan, dan dirut, saya silakan. Baik, saya cukup rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, via Tio Konibili. Tribuners, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2026, Polri bersama stakeholder terkait siap menggelar operasi Ketupat 2026. Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menyatakan operasi Ketupat 2026 akan dimulai pada 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan dari seluruh Indonesia. Prediksi jumlah pergerakan masyarakat saat libur Lebaran 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menyatakan berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan, hasil survei menunjukkan jumlah pergerakan masyarakat pada tahun 2026 ini saat musim Lebaran mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 juta orang atau 1,75% dibandingkan tahun 2025 lalu. Dari hasil survei Kementerian Perhubungan, pergerakan orang mencapai sebanyak 146,4 juta orang. Namun Komjen Dedi menyatakan pihaknya tetap bersiaga untuk pengamanan demi kelancaran arus mudik Lebaran pada tahun ini. Antisipasi tersebut dengan menggelar operasi Ketupat yang digelar mulai 13 sampai 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan di seluruh Indonesia. Nantinya dalam operasi Ketupat tersebut Polri telah menyiapkan skema pengamanan, khususnya kelancaran arus lalu lintas ke sejumlah daerah yang menjadi lokasi pemudik. Adapun sejumlah skema yang akan dilakukan mulai dari one way, ganjil genap, dan persiapan lainnya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Abdi Rianda Sakti yang mengikuti rapat koordinasi persiapan arus mudik Lebaran 2026. Silakan Abdi laporannya. Ya, terima kasih rekan Afia. Bisa saya laporkan terkait dengan rapat koordinasi lintas sektoral operasi Ketupat 2026 yang digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK di kawasan Jakarta Selatan pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Ya, memang tadi sejumlah kementerian lalu ada Polri juga melakukan rapat terkait dengan persiapan mudik Lebaran 2026. Nantinya akan menjadi satu dalam operasi Ketupat 2026 yang nantinya akan digelar pada 13 sampai 25 Maret 2026 atau selama 13 hari dari sebelum Lebaran hingga setelah nantinya Lebaran. Kemudian dalam operasi Ketupat ini tadi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan ada sekitar 161.243 personil gabungan yang nantinya akan dilibatkan dalam operasi Ketupat 2026 di seluruh Indonesia yang memang disebar di titik-titik, sejumlah titik-titik nantinya untuk menyiapkan skema pengamanan khususnya untuk kelancaran lalu lintas ya, di sejumlah daerah yang menjadi tujuan pemudik nanti pada Lebaran 2026. Nantinya juga akan ada skema rekayasa lalu lintas mulai dari one way, lalu ada ganjil genap, lalu ada kontraflow, lalu juga ada delaying system yang nantinya akan menuju ke pelabuhan. Kemudian juga ada buffer zone di pelabuhannya, sehingga nantinya juga Polri juga menyiapkan tim quick response untuk nantinya menangani situasi kontingensi saat arus mudik Lebaran 2026. Kemudian Polri dalam hal ini juga sudah menyiapkan posko sebanyak 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, lalu juga 779 posko pelayanan, lalu 343 posko terpadu untuk nantinya mengamankan 185.608 ribu objek pengamanan yang diantaranya adalah masjid atau musola atau tempat-tempat ibadah, lalu juga kemudian pusat perbelanjaan atau mal, lalu juga
tempat-tempat transportasi umum seperti terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, dan juga tidak kalah penting adalah pengamanan untuk objek wisata karena memang libur lebaran ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ke objek-objek wisata. Nantinya juga pihak kepolisian telah menyebar hotline 110 nantinya untuk masyarakat bisa menghubungi saluran telepon 110 untuk jika memang memerlukan bantuan kepolisian untuk keadaan darurat. Kemudian tadi juga Komjen Dedi Wakapolri itu menyebutkan jika memang dari data survei Kementerian Perhubungan dari tahun lalu, masyarakat tahun ini yang akan melakukan pergerakan pada saat mudik lebaran itu mencapai 143,9 juta. Namun angka ini memang menurun bila dibandingkan tahun 2025, yakni sebesar menurunnya sekitar 2,57 juta orang atau 1,75%, yang dibanding tahun lalu yaitu sebanyak 146,4 juta orang. Meski begitu, memang nantinya pihak kepolisian tidak mau bersantai-santai dan juga tetap akan bersiaga untuk pengamanan dan segala macamnya untuk melihat realita dari pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran 2026 tahun ini. Ya, kemudian juga dalam memimpin rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada beberapa jam-jam rawan yang terjadi untuk kecelakaan maksud kami pada saat arus mudik 2026. Hal ini dilihat dari analisa dan evaluasi dari operasi Ketupat 2025. Memang jam rawan atau jam yang seringnya terjadi kecelakaan yang itu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Memang jam-jam ini disarankan untuk dimanfaatkan untuk istirahat para pemudik yang akan melakukan mudik Lebaran 2026. Begitu rekan Afia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Abdi laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, puncak arus mudik dan balik pada Lebaran 2026 akan terjadi masing-masing 2 gelombang. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan prediksi puncak arus mudik pertama kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai 15 Maret 2026. Kemudian setelah periode itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret, sehingga Kapolri menyatakan diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik gelombang kedua pada 18 dan 19 Maret. Kemudian untuk puncak arus balik juga akan terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret. Kemudian puncak arus balik gelombang kedua pada 28 sampai 29 Maret 2026. Di sisi lain, antisipasi lonjakan juga disiapkan khususnya pengaturan arus lalu lintas di pelabuhan antara Jawa Timur dan Bali, mengingat peringatan Hari Raya Nyepi akan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan berikut pernyataan Polri terkait dengan persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Kapolri ini mengecek tentang kesiapan dalam pengamanan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Saya sudah disampaikan oleh Pak Menko, kemudian Pak Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Wakil-Wakil Menteri juga tadi menyampaikan, juga para Kepala Badan dan Direktur Utama. Sebelum pada pengamanan operasi Ketupat 2025 yang lalu, secara umum dari hasil evaluasi 2025 berjalan dengan lancar, dan di mana dari hasil survei indikator 80,9% masyarakat puas dengan pelaksanaan operasi Ketupat yang dilaksanakan oleh Polri, dan juga menurut survei Litbang Kompas 90,9% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah atas terselenggaranya pelaksanaan pengamanan pada masa libur Lebaran 2025. Keberhasilan tersebut mampu mendorong perputaran uang sebesar 137,97 triliun. Oleh
karena itu Polri berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada operasi ketupat tahun 2026 agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di seluruh wilayah. Kan dari hasil survei Menteri Perhubungan dari disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa potensi pergerakan masyarakat di libur Lebaran tahun 2026 ini sebesar 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 orang atau 1,75%. Ya, dibandingkan tahun 2025 yang lalu, dari hasil survei Kementerian Perhubungan sebanyak 146,4 juta orang. Namun demikian, kita tetap perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan. Untuk itu, Polri menyelenggarakan operasi ketupat dengan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama 13 hari, dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2026. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.243 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik, diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian gelombang kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2026. Karena ini kegiatan tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi, sedangkan puncak arus balik juga diprediksi diperkirakan pada tanggal 25 sampai 26 Maret. Ini gelombang pertama, dan gelombang kedua diperkirakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2026. Guna menjamin pelaksanaan operasi tersebut berjalan dengan lancar, maka nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan manajemen rekayasa arus lalu di jalur tol, antara lain nanti berupa ganjil genap akan juga dilaksanakan, kemudian one way, kontraflow, lane system, juga ada buffer zone di pelabuhan. Selain itu juga Polri menyiapkan tim quick response untuk menangani situasi kontingensi. Selain itu, Polri menyiagakan 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu untuk mengamankan 185.608 objek pengamanan. Di antaranya antara lain masjid, kemudian lokasi sholat id, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek wisata. Polri juga memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian tempat bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan mudik. Selain itu, Polri mengoptimalkan layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan, laporan tanggap darurat, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian. Jadi secara umum tadi itu sudah dilaksanakan, dan laporan dari kementerian terkait, contoh misalnya untuk kebutuhan bahan pangan, insya Allah selama kegiatan libur Lebaran ini dalam kondisi yang aman dan harga juga terus dipantau. Kemudian dari Pertamina juga menyampaikan bahwa stok BBM juga dalam kondisi yang aman, dan juga dari BMKG, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana juga mengingatkan lokasi-lokasi yang menjadi rawan dan titik bencana ini juga perlu diantisipasi. Demikian juga kesiapan dari Basarnas, kemudian dari Jasa Marga dan dari Bina Marga, semuanya siap ya dalam melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang akan digelar pada tahun ini. Mungkin saya rasa itu secara umum yang bisa disampaikan. Apabila ada tambahan dari yang mewakili Kementerian Lembaga, Kepala Badan, dan Dirut, saya persilakan. Baik, saya cukup rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian live update kali ini. Dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, via Tio Konibili. Tribuners, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2026, Polri bersama stakeholder terkait siap menggelar operasi Ketupat 2026. Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menyatakan operasi Ketupat 2026 akan dimulai pada 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan dari seluruh Indonesia. Prediksi jumlah pergerakan masyarakat saat libur Lebaran 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan, hasil survei menunjukkan jumlah pergerakan masyarakat pada tahun 2026 ini saat musim Lebaran mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 juta orang atau 1,75% dibandingkan tahun 2025 lalu. Dari hasil survei Kementerian Perhubungan, pergerakan orang mencapai sebanyak 146,4 juta orang. Namun Komjen Dedi menyatakan pihaknya tetap bersiaga untuk pengamanan demi kelancaran arus mudik Lebaran pada tahun ini. Antisipasi tersebut dengan menggelar operasi Ketupat yang digelar mulai 13 sampai 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan di seluruh Indonesia. Nantinya dalam operasi Ketupat tersebut Polri telah menyiapkan skema pengamanan, khususnya kelancaran arus lalu lintas ke sejumlah daerah yang menjadi lokasi pemudik. Adapun sejumlah skema yang akan dilakukan mulai dari one way, ganjil genap, dan persiapan lainnya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Untuk lebih lengkapnya, Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Abdi Rianda Sakti yang mengikuti rapat koordinasi persiapan arus mudik Lebaran 2026. Silakan Abdi laporannya. Ya, terima kasih rekan Afia. Bisa saya laporkan terkait dengan rapat koordinasi lintas sektoral operasi Ketupat 2026 yang digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK di kawasan Jakarta Selatan pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Ya, memang tadi sejumlah kementerian lalu ada Polri juga melakukan rapat terkait dengan persiapan mudik Lebaran 2026 nantinya akan menjadi satu dalam operasi Ketupat 2026 yang nantinya akan digelar pada 13 sampai 25 Maret 2026 atau selama 13 hari dari sebelum Lebaran hingga setelah nantinya Lebaran. Kemudian dalam operasi Ketupat ini tadi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan ada sekitar 161.243 personil gabungan yang nantinya akan dilibatkan dalam operasi Ketupat 2026 di seluruh Indonesia yang memang disebar di titik-titik, sejumlah titik-titik nantinya untuk menyiapkan skema pengamanan khususnya untuk kelancaran lalu lintas ya di sejumlah daerah yang menjadi tujuan pemudik nanti pada Lebaran 2026. Nantinya juga akan ada skema rekayasa lalu lintas mulai dari one way, lalu ada ganjil genap, lalu ada kontraflow, lalu juga ada delaying system yang nantinya akan menuju ke pelabuhan. Kemudian juga ada buffer zone di pelabuhannya, sehingga nantinya juga Polri juga menyiapkan tim quick response untuk nantinya menangani situasi kontingensi saat arus mudik Lebaran 2026. Kemudian Polri dalam hal ini juga sudah menyiapkan posko sebanyak 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, lalu juga 779 posko pelayanan, lalu 343 posko terpadu untuk nantinya mengamankan 608.000 objek pengamanan yang diantaranya adalah masjid atau musola atau tempat-tempat ibadah, lalu juga kemudian pusat perbelanjaan atau mal, lalu juga
tempat-tempat transportasi umum seperti terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, dan juga tidak kalah penting adalah pengamanan untuk objek wisata karena memang libur lebaran ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ke objek-objek wisata. Nantinya juga pihak kepolisian telah menyebar hotline 110 nantinya untuk masyarakat bisa menghubungi saluran telepon 110 untuk jika memang memerlukan bantuan kepolisian untuk keadaan darurat. Kemudian tadi juga Komjen Dedi Wakapolri itu menyebutkan jika memang dari data survei Kementerian Perhubungan dari tahun lalu, masyarakat tahun ini yang akan melakukan pergerakan pada saat mudik lebaran itu mencapai 143,9 juta. Namun angka ini memang menurun bila dibandingkan tahun 2025, yakni sebesar menurunnya sekitar 2,57 juta orang atau 1,75%. Yang dibanding tahun lalu yaitu sebanyak 146,4 juta orang. Meski begitu, memang nantinya pihak kepolisian tidak mau bersantai-santai dan juga tetap akan bersiaga untuk pengamanan dan segala macamnya untuk melihat realita dari pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran 2026 tahun ini. Ya, kemudian juga dalam memimpin rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada beberapa jam-jam rawan yang terjadi untuk kecelakaan maksud kami pada saat arus mudik 2026. Hal ini dilihat dari analisa dan evaluasi dari operasi Ketupat 2025 memang jam rawan atau jam yang seringnya terjadi kecelakaan yang itu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Memang jam-jam ini disarankan untuk dimanfaatkan untuk istirahat para pemudik yang akan melakukan mudik lebaran 2026. Begitu rekan Afia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Abdi laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, puncak arus mudik dan balik pada Lebaran 2026 akan terjadi masing-masing 2 gelombang. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan prediksi puncak arus mudik pertama kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai 15 Maret 2026. Kemudian setelah periode itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret, sehingga Kapolri menyatakan diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik gelombang kedua pada 18 dan 19 Maret. Kemudian untuk puncak arus balik juga akan terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret. Kemudian puncak arus balik gelombang kedua pada 28 sampai 29 Maret 2026. Di sisi lain, antisipasi lonjakan juga disiapkan khususnya pengaturan arus lalu lintas di pelabuhan antara Jawa Timur dan Bali, mengingat peringatan Hari Raya Nyepi akan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan berikut pernyataan Polri terkait dengan persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Kapolri ini mengecek tentang kesiapan dalam pengamanan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, kemudian Pak Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Wakil-Wakil Menteri juga tadi menyampaikan, juga para Kepala Badan dan Direktur Utama. Sebelum pada pengamanan operasi Ketupat 2025 yang lalu, secara umum dari hasil evaluasi 2025 berjalan dengan lancar, dan di mana dari hasil survei indikator 80,9% masyarakat puas dengan pelaksanaan operasi Ketupat yang dilaksanakan oleh Polri, dan juga menurut survei Litbang Kompas 90,9% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah atas terselenggaranya pelaksanaan pengamanan pada masa libur Lebaran 2025. Keberhasilan tersebut mampu mendorong perputaran uang sebesar 137,97 triliun
Oleh karena itu, Polri berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada operasi ketupat tahun 2026 agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di seluruh wilayah. Kan dari hasil survei Menteri Perhubungan tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa potensi pergerakan masyarakat di libur Lebaran tahun 2026 ini sebesar 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 orang atau 1,75%. Yang dibandingkan tahun 2025 yang lalu dari hasil survei Kementerian Perhubungan sebanyak 146,4 juta orang. Namun demikian, kita tetap perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan. Untuk itu, Polri menyelenggarakan operasi ketupat dengan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2026. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.243 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian gelombang kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2026. Karena ini kegiatan tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi, sedangkan puncak arus balik juga diprediksi diperkirakan pada tanggal 25 sampai 26 Maret. Ini gelombang pertama, dan gelombang kedua diperkirakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2026. Guna menjamin pelaksanaan operasi tersebut berjalan dengan lancar, maka nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan manajemen rekayasa arus salin di jalur tol, antara lain nanti berupa ganjil genap akan juga dilaksanakan, kemudian one way, kontraflow, railing system, juga ada buffer zone di pelabuhan. Selain itu juga Polri menyiapkan tim quick response untuk menangani situasi kontingensi. Selain itu, Polri menyiagakan 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu untuk mengamankan 185.608 objek pengamanan, di antaranya antara lain masjid, kemudian lokasi sholat id, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek wisata. Polri juga memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian tempat bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan mudik. Selain itu, Polri mengoptimalkan layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan, laporan tanggap darurat, dan kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian. Jadi secara umum tadi itu sudah dilaksanakan, dan laporan dari kementerian terkait, contoh misalnya untuk kebutuhan bahan pangan, insya Allah selama kegiatan libur Lebaran ini dalam kondisi yang aman dan harga juga terus dipantau. Kemudian dari Pertamina juga menyampaikan bahwa stok BBM juga dalam kondisi yang aman, dan juga dari BMKG, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana juga mengingatkan lokasi-lokasi yang menjadi rawan dan titik bencana ini juga perlu diantisipasi. Demikian juga kesiapan dari Basarnas, kemudian dari Jasa Marga dan dari Bina Marga, semuanya siap ya dalam melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang akan digelar pada tahun ini. Mungkin saya rasa itu secara umum yang bisa disampaikan. Apabila ada tambahan dari yang mewakili Kementerian Lembaga, Kepala Badan, dan Dirut, saya persilakan. Baik, kalau saya cukup rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Via Tio Konibili. Tribuners, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2026, Polri bersama stakeholder terkait siap menggelar operasi Ketupat 2026. Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menyatakan operasi Ketupat 2026 akan dimulai pada 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan dari seluruh Indonesia. Prediksi jumlah pergerakan masyarakat saat libur Lebaran 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan berdasarkan data survei Kementerian Perhubungan, hasil survei menunjukkan jumlah pergerakan masyarakat pada tahun 2026 ini saat musim Lebaran mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 juta orang atau 0,75% dibandingkan tahun 2025 lalu. Dari hasil survei Kementerian Perhubungan, pergerakan orang mencapai sebanyak 146,4 juta orang. Namun Komjen Dedi menyatakan pihaknya tetap bersiaga untuk pengamanan demi kelancaran arus mudik Lebaran pada tahun ini. Antisipasi tersebut dengan menggelar operasi Ketupat yang digelar mulai 13 sampai 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.000 personil gabungan di seluruh Indonesia. Nantinya dalam operasi Ketupat tersebut Polri telah menyiapkan skema pengamanan, khususnya kelancaran arus lalu lintas ke sejumlah daerah yang menjadi lokasi pemudik. Adapun sejumlah skema yang akan dilakukan mulai dari one way, ganjil genap, dan persiapan lainnya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Untuk lebih lengkapnya, Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Abdi Rianda Sakti yang mengikuti rapat koordinasi persiapan arus mudik Lebaran 2026. Silakan Abdi laporannya. Terima kasih rekan Afia, bisa saya laporkan terkait dengan rapat koordinasi lintas sektoral operasi Ketupat 2026 yang digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK di kawasan Jakarta Selatan pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Ya, memang tadi sejumlah kementerian lalu ada Polri juga melakukan rapat terkait dengan persiapan mudik Lebaran 2026. Nantinya akan menjadi satu dalam operasi Ketupat 2026 yang nantinya akan digelar pada 13 sampai 25 Maret 2026 atau selama 13 hari dari sebelum Lebaran hingga setelah nantinya Lebaran. Kemudian dalam operasi Ketupat ini tadi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan ada sekitar 161.243 personil gabungan yang nantinya akan dilibatkan dalam operasi Ketupat 2026 di seluruh Indonesia yang memang disebar di titik-titik, sejumlah titik-titik nantinya untuk menyiapkan skema pengamanan khususnya untuk kelancaran lalu lintas ya, di sejumlah daerah yang menjadi tujuan pemudik nanti pada Lebaran 2026. Nantinya juga akan ada skema rekayasa lalu lintas mulai dari one way, lalu ada ganjil genap, lalu ada kontraflow, lalu juga ada delaying system yang nantinya akan menuju ke pelabuhan. Kemudian juga ada buffer zone di pelabuhannya, sehingga nantinya juga Polri juga menyiapkan tim quick response untuk nantinya menangani situasi kontingensi saat arus mudik Lebaran 2026. Kemudian Polri dalam hal ini juga sudah menyiapkan posko sebanyak 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, lalu juga 779 posko pelayanan, lalu 343 posko terpadu untuk nantinya mengamankan 608.000 objek pengamanan yang diantaranya adalah masjid atau musola atau tempat-tempat ibadah, lalu juga kemudian pusat perbelanjaan atau mal, lalu juga
tempat-tempat transportasi umum seperti terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, dan juga tidak kalah penting adalah pengamanan untuk objek wisata karena memang libur lebaran ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ke objek-objek wisata. Nantinya juga pihak kepolisian telah menyebar hotline 110 nantinya untuk masyarakat bisa menghubungi saluran telepon 110 untuk jika memang memerlukan bantuan kepolisian untuk keadaan darurat. Kemudian tadi juga Komjen Dedi Wakapolri itu menyebutkan jika memang dari data survei Kementerian Perhubungan dari tahun lalu, masyarakat tahun ini yang akan melakukan pergerakan pada saat mudik lebaran itu mencapai 143,9 juta. Namun angka ini memang menurun bila dibandingkan tahun 2025, yakni sebesar menurunnya sekitar 2,57 juta orang atau 1,75%, yang dibanding tahun lalu yaitu sebanyak 146,4 juta orang. Meski begitu, memang nantinya pihak kepolisian tidak mau bersantai-santai dan juga tetap akan bersiaga untuk pengamanan dan segala macamnya untuk melihat realita dari pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran 2026 tahun ini. Ya, kemudian juga dalam memimpin rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada beberapa jam-jam rawan yang terjadi untuk kecelakaan maksud kami pada saat arus mudik 2026. Hal ini dilihat dari analisa dan evaluasi dari operasi Ketupat 2025. Memang jam rawan atau jam yang seringnya terjadi kecelakaan yang itu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Memang jam-jam ini disarankan untuk dimanfaatkan untuk istirahat para pemudik yang akan melakukan mudik Lebaran 2026. Begitu rekan Afia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Abdi laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, puncak arus mudik dan balik pada Lebaran 2026 akan terjadi masing-masing 2 gelombang. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan prediksi puncak arus mudik pertama kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai 15 Maret 2026. Kemudian setelah periode itu pemerintah akan menerapkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret. Sehingga Kapolri menyatakan diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik gelombang kedua pada 18 dan 19 Maret. Kemudian untuk puncak arus balik juga akan terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret. Kemudian puncak arus balik gelombang kedua pada 28 sampai 29 Maret 2026. Di sisi lain, antisipasi lonjakan juga disiapkan khususnya pengaturan arus lalu lintas di pelabuhan antara Jawa Timur dan Bali, mengingat peringatan Hari Raya Nyepi akan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan berikut pernyataan Polri terkait dengan persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Kapolri ini mengecek tentang kesiapan dalam pengamanan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, kemudian Pak Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Wakil-Wakil Menteri juga tadi menyampaikan, juga para Kepala Badan dan Direktur Utama. Sebelum pada pengamanan operasi Ketupat 2025 yang lalu, secara umum dari hasil evaluasi 2025 berjalan dengan lancar, dan di mana dari hasil survei indikator 80,9% masyarakat puas dengan pelaksanaan operasi Ketupat yang dilaksanakan oleh Polri, dan juga menurut survei Litbang Kompas 90,9% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah atas terselenggaranya pelaksanaan pengamanan pada masa libur Lebaran 2025. Keberhasilan tersebut mampu mendorong perputaran uang sebesar 137,97 triliun
Oleh karena itu, Polri berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada operasi ketupat tahun 2026 agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di seluruh wilayah. Kan dari hasil survei Menteri Perhubungan tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa potensi pergerakan masyarakat di libur Lebaran tahun 2026 ini sebesar 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 orang atau 1,75%. Ya, dibandingkan tahun 2025 yang lalu dari hasil survei Kementerian Perhubungan sebanyak 146,4 juta orang. Namun demikian, kita tetap perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan. Untuk itu, Polri menyelenggarakan operasi ketupat dengan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2026. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.243 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian gelombang kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2026. Karena ini kegiatan tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi, sedangkan puncak arus balik juga diprediksi diperkirakan pada tanggal 25 sampai 26 Maret. Ini gelombang pertama, dan gelombang kedua diperkirakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2026. Guna menjamin pelaksanaan operasi tersebut berjalan dengan lancar, maka nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan manajemen rekayasa arus lalin di jalur tol, antara lain nanti berupa ganjil genap akan juga dilaksanakan, kemudian one way, kontraflow, tailing system, juga ada buffer zone di pelabuhan. Selain itu juga Polri menyiapkan tim quick response untuk menangani situasi kontingensi. Selain itu, Polri menyiagakan 2.746 posko yang terdiri dari 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu untuk mengamankan 185.608 objek pengamanan, di antaranya antara lain masjid, kemudian lokasi sholat id, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek wisata. Polri juga memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian setempat bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan mudik. Selain itu, Polri mengoptimalkan layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan, laporan tanggap darurat, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian. Jadi secara umum tadi itu sudah dilaksanakan, dan laporan dari kementerian terkait, contoh misalnya untuk kebutuhan bahan pangan, insya Allah selama kegiatan libur Lebaran ini dalam kondisi yang aman dan harga juga terus dipantau. Kemudian dari Pertamina juga menyampaikan bahwa stok BBM juga dalam kondisi yang aman, dan juga dari BMKG, kemudian dari Badan Penanggulangan Bencana juga mengingatkan lokasi-lokasi yang menjadi rawan dan titik bencana ini juga perlu diantisipasi. Demikian juga kesiapan dari Basarnas, kemudian dari Jasa Marga dan dari Bina Marga, semuanya siap ya dalam melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang akan digelar pada tahun ini. Mungkin saya rasa itu secara umum yang bisa disampaikan. Apabila ada tambahan dari yang mewakili Kementerian Lembaga, Kepala Badan, dan Dirut, saya persilakan. Baik, saya cukup rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian live update kali ini. Dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Via Tiokoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Fia Tio Konibili. Tribuners, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2026, Polri bersama stakeholder terkait